menjelaskan materi tentang privasi. Privasi adalah kemampuan suatu kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personal dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Habis itu ada kerahasiaan. Kerahasiaan adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebut bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak, yaitu yang bukan orang lain. Inti utama aspek privasi adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya rahasia. Contohnya itu seperti data-data pribadi, data nama lengkap, alamat lengkap, tanggal lahir, status pernikahan, pekerjaan, nama ibu. Privasi biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Memberikan data kepada pihak bank hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut, contohnya password, kata sandi untuk masuk ke sistem, dan PIN konfirmasi angka untuk mengakses akun bank melalui mesin ATM. Jadi teman-teman, dalam privasi itu ada keterkaitannya dengan kriptografi. Ada yang tahu kriptografi apa? Jadi tujuan kriptografi itu ada 4. Yang pertama, kerahasiaannya terjaga. Lalu yang kedua, autentikasinya. Yang ketiga, untuk integrasi data. Lalu yang keempat, untuk non-repudiasi atau penyangkalan. Teknik kriptografi dalam data enkripsi terbagi atas 2 macam. Yang pertama ada simetris, lalu yang kedua ada asimetris. Apa bedanya? Jadi jika pada yang simetris, data itu dienkripsikan dan dideskripsikan dengan kunci rahasia yang sama. Sebaliknya, jika asimetris maka kunci rahasianya akan berbeda. Seperti penjelasan gambar berikut. Menjelaskan tentang tujuan dan atribut dalam penandatanganan. Yang pertama, tujuan. Tujuan itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, bukti. Yang kedua, formalitas. Yang ketiga, persetujuan. Yang keempat, evidence. Yang pertama yaitu bukti. Bukti yaitu sebuah tandatangan mengautentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasikan penandatangan dengan dokumen yang ditandatangani. Yang kedua, formalitas. Formalitas yaitu penandatangan suatu dokumen memaksa pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut. Yang ketiga, persetujuan. Persetujuan yaitu dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah penandatangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen tersebut. Yang keempat, evidence. Evidence yaitu sebuah tandatangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan. Yang kedua itu atribut dalam penandatangan. Itu ada 2 autentikasi, yaitu autentikasi penandatangan, autentikasi dokumen. Yang pertama, autentikasi penandatanganan. Sebuah tanda tangan seharusnya dapat mengidentifikasi siapa yang menandatangani dokumen tersebut dan susah untuk ditiru orang lain. Yang kedua, autentikasi dokumen, yaitu sebuah tanda tangan seharusnya mengidentifikasi apa yang ditandatangani. Sebuah tindak mungkin dipalsukan ataupun diubah, baik ke dokumen yang ditandatangani maupun tanda tangannya.
tanpa diketahui. Tanda tangan digital memerlukan dua proses, dari pihak penandatangan serta dari pihak penerima. 1. Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. 2. Verifikasi tanda tangan digital adalah proses pencetakan tanda tangan digital dengan memverifikasikan dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan. Dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik. 3. Fungsi hash adalah sebuah algoritma yang membentuk repetensi digital atau semacam sidik jari dalam bentuk nilai hash dan biasanya jauh lebih kecil dari dokumen aslinya dan unik hanya berlaku untuk dokumen tersebut. Sertifikat digital. Nah, sertifikat digital ini merupakan struktur internal yang didefinisikan oleh sebuah norma internasional yang disebut Recommendation X-509 V.3 The Union. Nah, dari sertifikat digital ini ada beberapa lagi, yaitu versi sertifikat, terus ada nomor seri sertifikat, terus ada juga algoritma yang dipergunakan, terus ada juga nama pemilik sertifikat digitalnya. Nah, terus ada lagi nama lembaga yang memberi sertifikat itu yang mengeluarkan. Terus yang terakhir ada ekstensi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan dari tanda tangan digital. Ini ada beberapa kelemahan dari tanda tangan digital. Yang pertama, ada biaya tambahan secara institusional. Tangan digital memerlukan pembentukan otoritas-otoritas yang berhak menerbitkan sertifikat serta biaya-biaya lain untuk mengembangkan atau menjaga fungsi-fungsinya. Yang kedua, biaya langganan. Penandatangan memerlukan perangkat lunak aplikasi dan juga membayar untuk memperoleh sertifikat dari otoritas yang mengeluarkan sertifikat. Adapun kelebihannya, yang pertama, mendapatkan perlindungan ganda. Tanda tangan elektronik mempunyai dua perlindungan, yaitu private dan yang kedua, proses mudah dan cepat. Tanda tangan digital dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, asalkan lokasi tersebut dapat terjangkau dengan internet, karena tanda tangan digital bekerja dengan jaringan internet. Dan yang terakhir, mengurangi media kertas dan media tinta, serta mengurangi tempat untuk menaruh berkas-berkas.